Dunia Hana runtuh dalam semalam ketika Gavin, pria yang ia cintai selama 7 tahun, melemparkan surat cerai tepat di wajahnya dan mengusirnya hanya dengan satu koper pakaian. Di balik kemewahan istana yang mereka bangun, ternyata Gavin telah menyiapkan rencana busuk untuk membuang Hana demi Clarissa, wanita yang dianggapnya sebagai masa depan. Namun Gavin tidak pernah menyadari bahwa dengan mengusir Hana, ia justru melepaskan belenggu yang selama ini menahan kekuatan raksasa dalam diri istrinya. Berbekal sebuah kunci deposit rahasia peninggalan neneknya, Hana bangkit dari puing-puing pengkhianatan menjadi sang ratu berlian yang menguasai panggung internasional. Kini, roda nasib berputar dengan kejam. Saat Gavin terjatuh dalam kemiskinan dan kehampaan, ia hanya bisa menatap dari kejauhan melihat Hana bersinar di pelukan Liam, pria penguasa industri yang jauh lebih perkasa. Inilah kisah tentang pembalasan yang paling mematikan, menjadi jauh lebih bahagia dan tak terjangkau oleh masa lalu yang telah menghancurkanmu. Halo semuanya, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kisah Hana yang luar biasa ini. Sebelum kita lanjut ke detail berikutnya, saya ingin tahu, teman-teman semua sedang menonton atau membaca cerita ini dari kota mana saja? Silahkan tulis nama kota kalian di kolom komentar ya, agar kita bisa saling menyapa dan mengenal satu sama lain dengan lebih dekat. Hana berdiri terpaku di depan jendela besar lantai 2 rumahnya, menatap lambaian pohon Kamboja yang menari tertiup angin sore. Di tangannya, sebuah cangkir teh yang sudah mendingin menjadi saksi bisu betapa lamanya ia melamun. Selama 7 tahun, rumah ini adalah pusat semestanya. Setiap sudut ruangan, mulai dari pemilihan warna gorden yang lembut hingga aroma vanila yang selalu memenuhi ruang tamu, adalah hasil sentuhan tangan demi kenyamanan Gavin. Hana melepaskan mimpinya menjadi seorang desainer perhiasan tepat di hari pernikahannya, percaya bahwa menjadi pendukung di balik kesuksesan suami adalah bentuk pengabdian yang paling mulia. Baginya, kebahagiaan Gavin adalah prestasinya, dan senyum pria itu adalah bayaran yang lebih dari cukup atas segala peluh yang ia tumpahkan sendirian di rumah mewah yang seringkali terasa sunyi ini. Namun belakangan ini, kesunyian itu mulai terasa mencekam. Hana merasakan ada sesuatu yang retak, sebuah retakan halus yang tidak terlihat, namun bisa dirasakan getarannya. Gavin, pria yang dulu selalu pulang dengan pelukan hangat, kini seringkali kembali ke rumah dengan tatapan kosong dan aroma parfum yang asing bagi indera penciuman Hana. Ketika mereka makan malam, hanya denting sendok dan garpu yang mengisi udara. Gavin lebih sering terpaku pada ponselnya, tersenyum kecil pada layar yang redup, sementara Hana duduk di hadapannya seperti bayangan yang transparan. Ada rasa hampa yang perlahan menggerogoti ulu hati Hana. Sebuah firasat buruk yang terus ia tekan dalam-dalam demi menjaga keutuhan citra keluarga sempurna mereka. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa Gavin hanya sedang kelelahan karena beban pekerjaan di kantor yang semakin menumpuk. Namun, jauh di lubuk hatinya, Hana tahu bahwa istana pasir yang ia bangun dengan penuh cinta selama bertahun-tahun ini sedang menunggu ombak besar yang siap meruntuhkannya dalam sekejap mata. Ombak kecurigaan itu akhirnya benar-benar menyentuh permukaan ketika Gavin pulang jauh melampaui tengah malam dengan langkah yang gontai. Hana, yang masih setia menunggu di sofa ruang tengah, bangkit untuk mengambil jas suaminya. Namun, jemarinya mendadak kaku saat menyentuh saku dalam pakaian tersebut. Sebuah benda kecil berbentuk persegi jatuh ke lantai marmer dengan denting yang memecah keheningan malam. Itu adalah sebuah lipstik berwarna merah menyala dengan merek mewah yang belum pernah Hana miliki sebelumnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah ada genderang yang ditabuh paksa di dalam dadanya. Ia menatap benda itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, sementara Gavin hanya bergumam tidak jelas tentang rapat yang melelahkan, sebelum akhirnya melangkah masuk ke kamar tanpa menoleh sedikit pun. Hana merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, berdiri mematung memegang bukti nyata yang menghancurkan seluruh pembelaan yang selama ini ia bangun untuk suaminya. Pagi harinya, suasana terasa semakin menyesakan, karena Gavin bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, tetap dengan sikap dingin yang konsisten. Setelah pria itu berangkat kerja, Hana memberanikan diri untuk memeriksa tagihan kartu kredit yang baru saja tiba di meja makan. Matanya tertuju pada serangkaian transaksi di sebuah butik perhiasan dan restoran mewah yang tidak pernah mereka kunjungi bersama.
Setiap angka yang tertera di sana terasa seperti sembilu yang menyayat kepercayaan yang telah ia rawat selama 7 tahun terakhir. Ia menyadari bahwa sementara ia berhemat untuk masa depan mereka, Gavin justru sedang merayakan kehidupan lain bersama orang lain. Di tengah rasa sesak yang menghimpit, Hana tanpa sengaja menyenggol sebuah kotak tua di sudut gudang saat ia mencoba mencari ketenangan di sana. Kotak kayu itu berdebu, namun di dalamnya tersimpan sisa-sisa jiwanya yang dulu. Sketsa-sketsa perhiasan yang pernah ia gambar sebelum ia memilih untuk menjadi sekadar bayangan bagi Gavin. Sketsa-sketsa yang kini berada di pelukannya seolah memberi kekuatan baru bagi Hana untuk berdiri tegak. Meski luka di hatinya masih menganga lebar. Ia memutuskan untuk tidak langsung meluapkan emosinya, melainkan memilih untuk menghadiri acara perayaan tahunan perusahaan Gavin dengan keanggunan yang paling maksimal. Malam itu, Hana mengenakan gaun sutra berwarna biru tua yang memberikan kesan tenang namun tegas, seolah mencoba menutupi badai yang sedang berkecamuk di dalam jiwanya. Sesampainya di gedung pertemuan yang megah, ia berjalan berdampingan dengan Gavin, menyapa para kolega dengan senyum yang dipaksakan. Namun, perhatian Hana teralihkan saat ia melihat seorang wanita muda bernama Clarissa, asisten pribadi baru suaminya, yang tampil mencolok dengan kalung berlian yang desainnya sangat ia kenali. Itu adalah desain yang sempat Gavin diskusikan sebagai hadiah untuk klien penting. Kehancuran Hana mencapai puncaknya saat ia berdiri di sudut ruangan, tersembunyi oleh pilar besar, dan tanpa sengaja menangkap interaksi mereka berdua. Gavin menatap Clarissa dengan binar mata yang tidak pernah lagi Hana dapatkan, sebuah tatapan penuh kekaguman dan kasih sayang yang seharusnya hanya menjadi miliknya. Saat Gavin mengulurkan tangan untuk merapikan helai rambut Clarissa yang jatuh ke wajah, Hana merasakan seluruh sendi-sendinya melemas. Tidak ada kemarahan yang meledak, hanya rasa hampa yang luar biasa berat, seolah udara di sekitarnya mendadak hilang. Ia menyadari bahwa selama ini dirinya hanyalah dekorasi yang melengkapi citra Gavin sebagai pria berkeluarga yang sukses, sementara hatinya telah lama ditinggalkan di rumah yang sunyi. Pesta yang seharusnya menjadi ajang kebanggaan itu justru berubah menjadi upacara pemakaman bagi pernikahannya. Di bawah lampu kristal yang berkilauan, Hana akhirnya menerima kenyataan pahit bahwa peran yang ia mainkan selama ini telah berakhir. Dan kini saatnya ia berhenti berpura-pura buta demi sebuah kebahagiaan semu yang sudah lama sirna. Berakhirnya upacara pemakaman bagi pernikahannya malam itu membawa Hana pada keberanian yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Keesokan paginya, ketika Gavin sudah beranjak pergi dengan alasan urusan mendesak, Hana tidak lagi duduk diam di meja makan meratapi nasib. Ia melangkah menuju ruang kerja pribadi Gavin yang selama ini menjadi area terlarang baginya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mulai memeriksa tumpukan dokumen yang tersimpan rapi di balik meja kayu ek yang kokoh. Di sana, di antara map-map laporan keuangan, Hana menemukan sebuah laci kecil yang terkunci rapat. Mengingat tanggal lahir Gavin sebagai kombinasi kodenya, ia berhasil membukanya dan menemukan sebuah map biru yang berisi dokumen perjanjian sewa apartemen mewah atas nama Gavin dan Clarissa. Dunia seakan berhenti berputar sesaat ketika Hana membaca detail di dalam map tersebut, termasuk bukti transfer rutin dalam jumlah besar untuk keperluan pribadi wanita itu. Fakta ini menjadi tamparan yang jauh lebih keras daripada sekedar aroma parfum atau perilaku dingin. Ini adalah pengkhianatan yang terencana dan sistematis. Hana menarik napas panjang, mencoba menstabilkan detak jantungnya yang berpacu liar. Alih-alih merobek kertas-kertas itu, ia justru mengambil ponselnya dan memotret setiap lembar dokumen dengan tangan yang kini telah tenang. Ada kejernihan pikiran yang muncul di tengah rasa sakit yang luar biasa ini. Sebuah kesadaran bahwa air mata tidak akan mampu mengembalikan apa yang telah dicuri darinya. Langkah Hana berlanjut ke brankas kecil di pojok ruangan, tempat mereka biasanya menyimpan surat-surat berharga keluarga. Namun betapa terkejutnya ia saat mendapati bahwa sebagian besar aset yang seharusnya atas nama bersama telah beralih kepemilikan. Gavin secara perlahan telah memindahkan pondasi finansial mereka, seolah-olah memang berniat meninggalkan Hana tanpa persiapan apapun. Hana menutup laci tersebut dengan perlahan, berdiri tegak di tengah ruangan yang kini terasa asing. Ia menyadari bahwa strategi terbaik bukanlah dengan berteriak histeris, melainkan dengan mengumpulkan seluruh sisa kekuatannya untuk menghadapi badai besar yang sebentar lagi akan dilepaskan oleh suaminya sendiri. Badai besar yang ia antisipasi ternyata datang lebih cepat dari yang dibayangkan, tepat saat matahari baru saja tergelincir di ufuk barat. Gavin pulang sore itu bukan dengan wajah penuh rasa bersalah,
melainkan dengan raut wajah yang keras dan sebuah amplop coklat tebal di tangannya. Tanpa basa-basi atau sekadar sapaan hangat, ia meletakkan dokumen tersebut di atas meja kopi, tepat di hadapan Hana yang masih berusaha menenangkan diri. Gavin menyatakan dengan suara datar bahwa hubungan mereka sudah tidak memiliki masa depan lagi, dan ia telah memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai secara resmi. Ia berdalih bahwa perbedaan prinsip menjadi alasan utamanya. Padahal Hana tahu betul bahwa alasan sebenarnya sedang menunggu Gavin di apartemen mewah hasil pengkhianatannya. Kekejaman Gavin tidak berhenti sampai di situ. Ia memberikan waktu hanya 24 jam bagi Hana untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kediaman tersebut. Gavin mengklaim bahwa rumah itu secara hukum telah ia amankan sebagai aset pribadinya, meninggalkan Hana dalam posisi yang sangat terjepit secara finansial. Hana menatap suaminya, mencari sisa-sisa pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya, namun yang ia temukan hanyalah sosok asing yang dibutakan oleh ego dan pesona Clarissa. Tidak ada ruang untuk negosiasi atau pembelaan diri. Gavin telah mengatur segalanya sedemikian rupa agar Hana pergi tanpa membawa apapun selain harga diri yang terluka. Di bawah tekanan yang begitu menyesakan, Hana tetap memilih untuk tidak merendahkan dirinya dengan memohon-mohon. Ia bangkit dari sofa dengan punggung tegak, menerima kenyataan bahwa istana yang ia rawat dengan sepenuh hati kini telah berubah menjadi penjara yang harus ia tinggalkan. Dengan tangan yang tetap stabil, ia hanya mengambil satu koper besar, mengisinya dengan pakaian secukupnya, dan kotak kayu berisi sketsa peninggalan masa lalunya. Saat ia melangkah keluar melewati pintu utama, Hana tidak menoleh ke belakang sedikit pun. Di luar, langit mendung, seolah ikut berduka. Namun di dalam jiwa Hana, ada sebuah api kecil yang mulai menyala. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa kehilangan Gavin bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kebangkitan yang akan mengubah garis takdirnya. Tekad untuk mengubah garis takdir itu kini diuji oleh kenyataan pahit di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising. Hana duduk di atas tempat tidur yang keras, menatap koper satu-satunya yang menjadi saksi bisu kejatuhannya dari puncak kemewahan ke dasar kesederhanaan. Ruangan itu terasa pengap, sangat kontras dengan kamar luasnya yang dulu selalu wangi aroma terapi. Namun disinilah ia merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Di tengah kegelapan malam yang hanya diterangi lampu pijar temaram, Hana kembali membuka kotak kayu kusam yang ia selamatkan dari gudang rumah lamanya. Ia menyentuh permukaan kayu yang kasar itu, mencari kenyamanan dari sisa-sisa kenangan masa kecilnya bersama sang nenek, satu-satunya orang yang selalu percaya pada bakat seninya. Saat ia mengeluarkan tumpukan sketsa desain perhiasan yang mulai menguning, jemarinya menyentuh sebuah gundukan aneh di dasar kotak. Dengan rasa penasaran yang membuncah, Hana membuka lapisan kain beledu merah yang tersembunyi di bawah alas kayu, menemukan sebuah kunci logam antik dan sebuah surat wasiat pendek yang belum pernah ia baca. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan neneknya yang gemetar, menyatakan bahwa ada sebuah loker deposit di bank swasta tertua di kota ini yang hanya bisa dibuka oleh Hana saat ia berada di titik paling krusial dalam hidupnya. Neneknya seolah sudah memprediksi bahwa suatu hari nanti, Hana akan membutuhkan pegangan hidup yang lebih kuat daripada sekadar janji manis seorang pria. Keesokan paginya, dengan sisa uang di dompetnya, Hana menuju bank tersebut untuk mencari jawaban atas teka-teki itu. Ketika petugas bank membantunya membuka loker nomor 77, napas Hana tertahan di tenggorokan melihat isinya. Di sana bukan hanya tersimpan modal tunai dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga beberapa butir batu permata mentah yang belum dipotong, termasuk sebuah safir biru langka yang berkilauan dengan keanggunan abadi. Takdir seolah sedang membisikkan janji baru padanya, bahwa sementara Gavin merampas rumahnya, alam semesta justru membukakan pintu menuju kerajaan yang akan ia bangun sendiri. Hana menggenggam kunci loker itu erat-erat, menyadari bahwa titik terendahnya bukanlah sebuah akhir, melainkan fondasi kokoh untuk membangun kembali semua mimpinya yang sempat terkubur. Fondasi kokoh yang ditemukan di balik jeruji besi loker deposit itu menjadi napas baru yang menghidupkan kembali sel-sel kreatif di dalam otak Hana. Ia tidak menghamburkan modal tersebut untuk kemewahan sesaat, melainkan menyewa sebuah studio kecil yang merangkap tempat tinggal di kawasan yang lebih tenang namun strategis. Dengan peralatan desain yang lebih modern dan batu permata peninggalan neneknya, Hana mulai bekerja siang dan malam, mengubah rasa sakit hatinya menjadi goresan estetika yang luar biasa.
Ia memutuskan untuk menanggalkan nama besarnya sebagai istri Gavin dan memilih identitas baru sebagai seorang desainer misterius dengan label Arrows. Nama itu melambangkan mawar yang mampu tumbuh cantik meski batangnya penuh duri, sebuah refleksi dari perjalanan hidupnya yang sempat terkoyak namun menolak untuk layu. Proses transformasi ini tidaklah mudah, karena Hana harus mempelajari kembali dinamika pasar perhiasan yang telah jauh berubah selama 7 tahun ia menjadi ibu rumah tangga. Ia mulai memasarkan karya pertamanya melalui platform digital, menampilkan sebuah bros perak dengan aksen safir biru yang ia beri judul The Silent Awakening. Tanpa diduga, keunikan desainnya yang menggabungkan gaya klasik warisan neneknya dengan sentuhan kontemporer yang tajam langsung menarik perhatian para kolektor seni. Keindahan karya tersebut bukan sekedar terletak pada materialnya, melainkan pada emosi yang terpancar dari setiap detail lekukan logamnya. Hana mulai merasakan kepuasan yang belum pernah ia alami sebelumnya, kepuasan karena dihargai atas kemampuannya sendiri, bukan karena status sosial suaminya. Setiap pesanan yang masuk menjadi batu bata yang menyusun kembali kepercayaan dirinya yang sempat hancur berkeping-keping. Hana menyadari bahwa selama ini, ia memiliki kekuatan besar yang ia remehkan, hanya demi menyenangkan orang lain. Takdir benar-benar sedang bekerja dengan cara yang ajaib, menariknya keluar dari bayang-bayang masa lalu untuk menjadi bintang utama dalam hidupnya sendiri. Di tengah kesibukannya mengemas pesanan internasional pertama, Hana menatap pantulan dirinya di cermin studio. Ia bukan lagi wanita rapuh yang menangis di pojok gudang, melainkan seorang pengusaha muda yang siap menaklukkan dunia dengan tangannya sendiri. Kesiapan untuk menaklukkan dunia terpancar jelas dari binar matanya saat sebuah notifikasi masuk ke ponselnya, menandakan bahwa unggahan proses pembuatan perhiasannya telah dibagikan ribuan kali oleh para pengamat mode papan atas. Dalam waktu singkat, akun media sosial Arrows meledak menjadi perbincangan hangat, menarik rasa penasaran publik mengenai siapa sosok jenius di balik desain yang begitu emosional tersebut. Hana kini tidak hanya berurusan dengan sketsa dan palu kecil, tetapi juga harus mengelola arus permintaan yang datang dari berbagai penjuru negeri, termasuk dari kalangan pesohor yang menginginkan perhiasan eksklusif yang tidak bisa ditemukan di butik manapun. Keberhasilan ini memaksa Hana untuk keluar dari zona nyamannya, mengubah studio kecilnya menjadi sebuah pusat operasional yang lebih profesional, meskipun ia tetap memilih untuk menyembunyikan wajahnya di balik anonimitas. Namun ketenaran yang instan ini membawa tantangan baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya di dunia bisnis yang kompetitif. Beberapa perusahaan besar mulai mencoba meniru gaya desainnya yang khas, sementara para spekulan berusaha mencari tahu identitas aslinya untuk kepentingan komersial. Hana menyadari bahwa untuk melindungi integritas karyanya, ia membutuhkan lebih dari sekadar bakat seni. Ia memerlukan perlindungan hukum dan strategi pemasaran yang lebih berani. Di tengah tekanan tersebut, ia mulai menerima pesan-pesan misterius dari seorang kolektor anonim yang menawarkan kerjasama untuk memamerkan koleksinya di sebuah galeri seni paling bergengsi di ibu kota. Takdir seolah terus memacu langkahnya agar tidak berhenti, meski kelelahan mulai mendera fisiknya yang kini bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya. Di tengah hiruk-pikuk kesuksesannya yang mulai naik daun, Hana tanpa sengaja melihat berita di sebuah portal ekonomi tentang penurunan performa perusahaan milik Gavin yang mulai goyah akibat manajemen yang buruk. Ada rasa getir yang muncul sesaat, namun Hana segera menepisnya. Fokusnya kini adalah menjaga api kreativitasnya tetap menyala di bawah label Arrows. Ia mulai merancang koleksi baru yang lebih ambisius, sebuah mahakarya yang ia harapkan dapat menjadi pernyataan bahwa keindahan sejati seringkali lahir dari proses pemurnian yang paling menyakitkan. Proses pemurnian yang menyakitkan itu akhirnya menuntun Hana pada sebuah pertemuan yang akan mengubah peta hidupnya selamanya. Sore itu di sebuah sudut galeri seni yang tenang, ia datang dengan masker dan topi lebar untuk meninjau lokasi pameran yang ditawarkan oleh kolektor anonim tersebut. Namun, seorang pria dengan aura kepemimpinan yang tenang sudah menunggunya di sana sambil memegang salah satu bros karya Hana dengan tatapan yang sangat dalam. Pria itu adalah Liam, seorang kurator seni ternama sekaligus pemilik jaringan butik barang mewah internasional yang dikenal memiliki standar sangat tinggi. Liam tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa sosok di balik label Arrows bukanlah sekadar pengrajin biasa, melainkan seorang seniman yang mampu menuangkan nyawa ke dalam benda mati.
Liam menyambut Hana bukan dengan tawaran bisnis yang kaku, melainkan dengan sebuah diskusi intelektual mengenai filosofi di balik desain The Silent Awakening. Ia adalah orang pertama yang mampu membaca pesan tersembunyi tentang pengkhianatan dan kebangkitan yang Hana sembunyikan dalam setiap detail perhiasannya. Pertemuan itu membuka cakrawala baru bagi Hana. Liam menawarkan kemitraan strategis yang akan membawa karya Hana ke panggung dunia, sekaligus memberikan perlindungan hukum penuh terhadap mereknya dari para plagiator. Kehadiran Liam memberikan rasa aman yang berbeda dari apa yang pernah ia rasakan bersama Gavin. Ini adalah rasa aman yang dibangun di atas rasa hormat terhadap kompetensi dan visi, bukan sekedar ketergantungan emosional. Takdir seolah sedang menata ulang bidak catur kehidupan Hana dengan sangat rapi dan presisi. Di bawah bimbingan dan jaringan yang dimiliki Liam, Hana mulai mempersiapkan peluncuran koleksi besar pertamanya yang diberi tajuk The Phoenix's Grace. Ia mulai belajar untuk tidak lagi bersembunyi di balik anonimitas, melainkan mempersiapkan diri untuk tampil sebagai wajah dari kesuksesannya sendiri. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Hana, Liam mulai menaruh kekaguman yang lebih dari sekadar urusan profesional terhadap ketangguhan wanita yang berdiri di hadapannya. Hana tidak menyadari bahwa sementara ia sibuk membangun kembali dunianya yang runtuh, ia telah menjadi pusat gravitasi bagi seseorang yang selama ini mencari makna keindahan yang sesungguhnya dalam dunia seni yang dingin. Pusat gravitasi yang kini berporos pada kesuksesan Hana berbanding terbalik dengan kekacauan yang mulai melanda kehidupan Gavin di sisi lain kota. Sementara Hana disibukkan dengan persiapan pameran bersama Liam, perusahaan Gavin perlahan kehilangan kendali atas proyek-proyek besarnya akibat pengeluaran gaya hidup yang tidak terkendali. Clarissa, yang semula dianggap sebagai pembawa keberuntungan, ternyata lebih sering menuntut perhiasan mewah dan perjalanan luar negeri daripada membelikan dukungan strategis yang Gavin butuhkan. Gavin mulai menyadari bahwa efisiensi dan ketenangan yang ia miliki di masa lalu adalah hasil dari manajemen rumah tangga dan emosional yang dilakukan Hana tanpa pamrih. Tanpa sosok pengatur di balik layar, hidup pria itu kini terasa seperti benang kusut yang mustahil untuk diurai kembali. Ketidakstabilan finansial tersebut memaksa Gavin mencari investor baru untuk menutupi hutang perusahaannya yang kian menumpuk. Ironisnya, nama yang paling sering direkomendasikan oleh para konsultan bisnis adalah sebuah perusahaan modal ventura yang berafiliasi dengan jaringan milik Liam. Gavin tidak pernah menyangka bahwa mantan istrinya, yang ia tinggalkan dengan satu koper pakaian, kini telah bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang jauh lebih besar darinya. Di saat yang sama, Clarissa mulai menunjukkan ketidaksabaran melihat tabungan Gavin yang semakin menipis, seringkali memicu pertengkaran hebat yang hanya menyisakan penyesalan di hati pria tersebut. Roda nasib benar-benar berputar dengan kecepatan yang memusingkan, membawa Gavin pada titik di mana ia harus merendahkan gengsinya demi kelangsungan hidup perusahaannya. Ia mulai mendengar rumor tentang seorang desainer perhiasan luar biasa yang sedang naik daun dan didukung oleh raksasa industri. Namun ia masih terlalu buta untuk mengenali siapa sosok itu sebenarnya. Hana, yang mendapatkan laporan perkembangan pasar dari Liam, melihat kejatuhan Gavin bukan dengan rasa dendam yang membara, melainkan dengan ketenangan seorang pemenang. Ia menyadari bahwa takdir tidak memberikan apa yang ia inginkan melalui jalan pintas, melainkan melalui proses panjang yang membuktikan bahwa integritas dan kerja keras adalah mata uang yang paling berharga. Mata uang yang paling berharga itu akhirnya membawa Hana ke sebuah aula megah dengan langit-langit kristal yang berkilauan untuk acara Grand Gala Jewelry. Sebagai bintang utama malam itu, Hana tidak lagi datang sebagai pendamping yang berdiri di belakang, melainkan sebagai pusat perhatian yang dinanti-nantikan oleh para kolektor dunia. Ia mengenakan gaun beludru hitam yang membalut tubuhnya dengan sempurna, namun yang paling mencuri perhatian adalah mahakarya di lehernya. Sebuah kalung dengan potongan berlian asimetris yang melambangkan kebebasan jiwa. Di pintu masuk yang megah, langkahnya sempat terhenti sesaat ketika matanya menangkap sosok yang sangat ia kenali sedang berdiri di antara kerumunan tamu undangan. Gavin berdiri di sana dengan wajah yang tampak lebih tirus dan guratan lelah yang tidak bisa disembunyikan oleh setelan jas mahalnya. Di sampingnya, Clarissa terus bergelayut manja, tidak menyadari bahwa suasananya telah berubah menjadi sangat kaku saat pandangan mereka bertemu. Gavin mematung. Gelas minuman di tangannya hampir terlepas saat menyadari bahwa desainer misterius berinisial A. Rose yang menjadi buah bibir satu kota adalah wanita yang pernah ia usir dengan hina. Hana tidak menghindar, ia justru melangkah maju dengan kepala tegak dan senyum profesional yang sangat dingin. Tidak ada jejak kebencian atau kesedihan di wajahnya, hanya ada ketenangan seorang ratu yang telah menguasai kembali kerajaannya sendiri.
Keheningan yang mencekam seolah menyelimuti mereka di tengah hiruk-pikuk musik orkestra yang mengalun lembut. Gavin mencoba membuka suara. Namun lidahnya keluh saat melihat Liam melangkah mendekat dan secara protektif meletakkan tangan di punggung Hana dengan penuh rasa hormat. Di depan ratusan pasang mata, status mereka kini telah berbalik total. Gavin adalah pengusaha yang sedang memohon bantuan dana. Sementara Hana adalah pemegang otoritas yang menentukan masa depan industri seni. Pertemuan ini bukan lagi sekadar reuni mantan pasangan, melainkan sebuah konfrontasi bisu yang membuktikan bahwa takdir telah memberikan segalanya kepada Hana. Bukan karena dia meminta, melainkan karena dia layak mendapatkannya setelah melewati api cobaan yang paling panas. Api cobaan yang paling panas itu telah menempa Hana menjadi sosok yang sama sekali baru. Jauh lebih berkilau daripada berlian manapun yang pernah ia desain. Saat Liam pergi sejenak untuk menyapa tamu penting lainnya, Gavin memanfaatkan celah itu untuk mendekat, meninggalkan Clarissa yang sedang sibuk mematut diri di depan cermin besar. Langkah Gavin terasa berat, seolah setiap inci lantai marmer di bawahnya menolak kehadirannya. Dengan suara yang serak dan penuh keraguan, ia memanggil nama Hana, berharap ada sisa-sisa kelembutan dari masa lalu yang bisa ia manfaatkan untuk menyelamatkan posisinya yang kian terhimpit. Ia mencoba mengatur raut wajahnya agar tampak menyesal, seolah-olah perpisahan mereka hanyalah sebuah khilafan besar yang bisa diperbaiki dengan kata-kata manis. Hana memutar tubuhnya perlahan, menatap Gavin dengan pandangan yang begitu jernih namun sangat berjarak. Tidak ada getaran di jemarinya saat ia menyesap minumannya, menunjukkan bahwa kehadiran pria itu tidak lagi memiliki kuasa atas ketenangan batinnya. Ketika Gavin mulai merangkai kalimat tentang kesulitan perusahaannya dan keinginan untuk memperbaiki hubungan, Hana hanya mendengarkan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ia membiarkan Gavin bicara hingga habis, sebelum akhirnya memberikan tanggapan yang sangat singkat namun menghujam tepat ke jantung ego pria tersebut. Hana menyatakan bahwa dalam dunia profesional, ia tidak memiliki ruang untuk sentimen masa lalu, apalagi bagi seseorang yang pernah mencoba menghapus eksistensinya. Level mereka kini telah terpisah oleh jurang pencapaian yang sangat dalam. Hana menegaskan bahwa kesuksesannya saat ini adalah hasil dari kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri, sesuatu yang dulu Gavin anggap mustahil. Ia mengingatkan Gavin bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dengan permohonan, melainkan harus dibangun dengan integritas yang konsisten. Di bawah sorot lampu gala yang menyilaukan, Gavin menyadari bahwa wanita yang ada di hadapannya bukan lagi Hana yang dulu bisa ia kendalikan dengan satu perintah. Ia kini hanyalah seorang pria kecil yang sedang menatap matahari, menyadari terlalu lambat bahwa ia telah kehilangan berlian paling berharga demi segenggam kerikil yang kini justru menjadi beban bagi hidupnya. Beban bagi hidupnya itu semakin terasa nyata ketika Gavin kembali ke meja tempat Clarissa menunggu dengan wajah yang cemberut. Bukannya memberikan dukungan emosional setelah penolakan telak dari Hana, Clarissa justru meledak dalam amarah tertahan hanya karena Gavin gagal mendapatkan akses ke lingkaran investor eksklusif malam itu. Dengan suara yang tajam, wanita itu mengeluhkan status finansial Gavin yang mulai goyah dan mengancam akan pergi jika gaya hidupnya tidak lagi bisa terpenuhi. Gavin menatap wanita di depannya dengan rasa mual yang mendalam. Ia baru menyadari bahwa kecantikan Clarissa hanyalah topeng yang menutupi kekosongan jiwa, sangat jauh berbeda dengan kedalaman karakter yang dimiliki Hana. Penyesalan yang selama ini hanya berupa benih kecil di sudut hatinya, kini tumbuh menjadi pohon besar yang menyesakkan napasnya di tengah keramaian pesta. Keputusasaan Gavin mencapai puncaknya saat ia melihat dari kejauhan bagaimana Liam memperlakukan Hana dengan penuh martabat. Sebuah pemandangan yang menyadarkannya bahwa ia telah menukar emas murni dengan loyang. Di tengah hiruk-pikuk pesta, Clarissa mulai terang-terangan menggoda pria lain yang dianggapnya lebih mapan, mengabaikan kehadiran Gavin yang berdiri mematung seperti pecundang. Kesadaran itu menghantamnya seperti palu godam. Ia telah menghancurkan rumah tangganya demi seseorang yang bahkan tidak bersedia menemaninya di masa sulit. Setiap tawa yang terdengar di ruangan itu seolah menjadi ejekan bagi kebodohan yang ia lakukan beberapa bulan lalu. Malam itu berakhir dengan kehancuran mental bagi Gavin, sementara bagi Hana, ini adalah babak baru yang penuh cahaya.
Ia tidak lagi memikirkan bayang-bayang pria. Ia tidak lagi memikirkan bayang-bayang pria yang pernah membuangnya, karena pikirannya kini terfokus pada masa depan yang ia bangun bersama Liam. Takdir seolah sedang menuntaskan skenarionya dengan sangat adil, membiarkan Gavin tenggelam dalam konsekuensi pilihannya sendiri, sementara Hana terbang tinggi menuju puncak kesuksesan yang sesungguhnya. Di dalam mobil saat perjalanan pulang, Hana menatap langit malam yang bersih, merasa sangat bersyukur karena badai yang dulu ia takuti ternyata adalah cara semesta untuk membilas matanya agar bisa melihat siapa yang benar-benar layak berada di sisinya. Cara semesta membilas matanya memberikan kejernihan bagi Hana untuk menghadapi upaya terakhir Gavin yang datang tanpa diduga ke kantor studionya keesokan harinya. Pria itu berdiri di lobi dengan penampilan yang jauh dari kata rapi, matanya sembab dan bahunya merosot, seolah seluruh beban dunia baru saja jatuh menimpanya. Tanpa rasa malu di depan para staf Hana, Gavin berlutut dan memohon agar Hana bersedia menarik kembali gugatan pembagian aset atau setidaknya meminjamkan pengaruhnya untuk menyelamatkan perusahaannya yang diambang pailit. Ia meracau tentang kenangan masa lalu, tentang janji setia yang dulu pernah mereka ucapkan. Mencoba membangkitkan sisi lembut Hana yang ia pikir masih bisa dimanipulasi untuk kepentingannya sendiri. Hana menatap pemandangan memalukan itu tanpa sedikit pun rasa iba yang tersisa di sudut hatinya. Ia meminta stafnya untuk memberi mereka ruang privasi, bukan untuk memberi Gavin kesempatan, melainkan untuk mengakhiri drama ini selamanya tanpa penonton. Dengan suara yang sangat tenang namun bertenaga, Hana menjelaskan bahwa janji setia itu telah mati di saat Gavin mengusirnya dengan satu koper pakaian di tengah hujan batin yang paling lebat. Ia menegaskan bahwa ia bukan lagi sekadar pendukung di balik bayangan kesuksesan Gavin, melainkan sudah menjadi cahaya bagi dirinya sendiri yang tidak membutuhkan pantulan dari siapapun. Jawaban Hana adalah sebuah keputusan mutlak. Ia menolak memberikan bantuan finansial apapun, karena baginya, membiarkan Gavin menanggung akibat perbuatannya adalah bentuk keadilan tertinggi. Pernyataan itu menjadi titik terakhir dari konfrontasi sulit yang harus ia lalui sebagai seorang pemenang. Gavin akhirnya menyadari bahwa tidak ada lagi jalan kembali ke masa lalu, dan pintu maaf yang ia harapkan telah terkunci rapat oleh pengkhianatannya sendiri. Saat Gavin melangkah keluar dari studio dengan langkah gontai, Hana kembali ke meja kerjanya dan melanjutkan sketsa perhiasan yang sedang ia garap. Pilihan sulit telah ia buat dengan kepala dingin, dan kini ia merasa benar-benar bebas dari beban emosional yang selama ini menghambat langkahnya. Di ruangan yang harum aroma melati itu, Hana menarik napas panjang, siap menyongsong babak penyelesaian dari perjuangannya yang panjang demi mencapai kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati yang kini ia genggam terasa semakin nyata saat Hana berdiri di panggung megah International Jewelry Awards di Paris mengenakan gaun putih bersih yang melambangkan lembaran hidup barunya. Gemuruh tepuk tangan dari para pakar mode dunia menyambut namanya saat ia dinobatkan sebagai desainer terbaik tahun ini. Kemenangan ini bukan sekadar tentang trofi emas di tangannya, melainkan tentang pengakuan dunia atas orisinalitas dan kekuatan jiwanya yang dituangkan dalam koleksi The Phoenix's Grace. Di barisan terdepan, Liam berdiri memberikan tepuk tangan paling meriah dengan tatapan penuh kebanggaan, membuktikan bahwa dukungan yang tulus akan selalu membuahkan hasil yang jauh lebih indah daripada ambisi yang buta. Hana memberikan pidato singkat yang sangat menyentuh, berbicara tentang bagaimana rasa sakit bisa menjadi bahan bakar paling murni untuk menciptakan keindahan. Ia tidak menyebutkan nama siapapun dari masa lalunya, karena baginya, panggung itu adalah miliknya sendiri, sebuah pencapaian yang ia raih tanpa perlu menoleh pada bayang-bayang kegagalan pernikahannya. Di belahan dunia lain, melalui siaran langsung di televisi, Gavin menyaksikan kesuksesan luar biasa mantan istrinya dari sebuah flat kecil yang kumuh. Ia hanya bisa terdiam dengan rasa sesak yang tak berujung, menyadari bahwa wanita yang dulu ia remehkan, kini telah menjadi ikon global yang tak terjangkau lagi oleh tangannya yang kini kosong. Malam itu, di bawah kerlip lampu Menara Eiffel, Hana merayakan pencapaiannya bersama tim kecilnya dan Liam dalam sebuah makan malam privat yang hangat. Suasananya penuh dengan tawa dan harapan, sangat kontras dengan kesepian yang ia rasakan setahun lalu di rumah besarnya yang dingin.
Hana menyadari bahwa dengan melepaskan dendam, takdir justru memberikan kompensasi yang berkali-kali lipat lebih besar dari apa yang pernah hilang darinya. Ia telah berhasil melewati pilihan terakhirnya dengan martabat yang utuh, dan kini ia siap menutup buku lama untuk mulai menuliskan bab-bab baru dalam hidupnya yang penuh dengan kemandirian dan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri. Kebahagiaan yang diciptakan sendiri oleh Hana menjadi kontras yang sangat tajam bagi Gavin yang kini harus menyaksikan seluruh dunianya runtuh berkeping-keping. Begitu layar televisi yang menayangkan kesuksesan Hana ia matikan, Gavin dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa perusahaan yang ia rintis selama belasan tahun telah resmi dinyatakan bangkrut. Petugas hitam mulai mendata sisa-sisa aset yang ia miliki, dan satu persatu barang mewah yang dulu menjadi kebanggaannya diangkut keluar tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Clarissa muncul bukan untuk memberikan penghiburan, melainkan dengan koper-koper mahal yang sudah dikemas rapi. Tanpa ada sedikit pun rasa simpati, wanita itu menyatakan bahwa ia tidak bisa terikat dengan pria yang tidak lagi memiliki masa depan finansial, lalu melangkah pergi meninggalkan Gavin tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Kepergian Clarissa menjadi titik nadir yang paling menyakitkan bagi Gavin, menyadarkannya bahwa cinta yang ia kejar selama ini hanyalah fata morgana yang dibangun di atas dasar kebendaan. Ia kini berdiri sendirian di tengah ruangan yang kosong, hanya ditemani oleh gema penyesalan yang tidak akan pernah ia hapus. Sementara itu, Hana yang sedang menikmati masa tenang setelah kemenangannya di Paris, memutuskan untuk tidak mengambil sisa aset Gavin yang secara hukum masih bisa ia tuntut. Ia memilih untuk membiarkan hukum alam bekerja dengan caranya sendiri, menyadari bahwa mengikatkan diri kembali pada urusan Gavin hanya akan mengotori ketenangan jiwa yang telah susah payah ia bangun. Kejatuhan total Gavin adalah sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana keserakahan dan pengkhianatan selalu memiliki harga yang harus dibayar mahal pada akhirnya. Hana tidak merasa senang di atas penderitaan mantan suaminya. Ia hanya merasa bebas, seolah beban berat yang selama ini menempel di pundaknya telah benar-benar menguap. Ia kini memiliki kebebasan finansial dan emosional yang mutlak, sebuah posisi yang memungkinkannya untuk mulai memikirkan cara membagikan keberuntungannya kepada orang lain yang membutuhkan. Di bawah langit yang mulai cerah, Hana melangkah keluar dari hotelnya, menyadari bahwa setiap babak sulit yang ia lalui hanyalah persiapan bagi takdir besar yang kini telah nyata di depan mata. Takdir besar yang kini telah nyata di depan mata itu mewujud dalam sebuah bangunan megah beraksen marmer putih yang terletak di jantung pusat mode kota. Hari ini adalah peresmian butik utama Eros, sebuah tempat yang bukan sekadar toko perhiasan, melainkan galeri kehidupan yang menyimpan setiap tetes keringat dan air mata Hana menjadi karya seni abadi. Karpet merah terbentang menyambut tamu-tamu terhormat, namun yang paling spesial bagi Hana adalah kehadiran para pengrajin lokal yang kini ia pekerjakan untuk memberdayakan bakat-bakat terpendam di daerah. Hana berdiri di tengah ruangan, dikelilingi oleh kilauan permata yang kini tidak lagi terasa dingin. Karena setiap sudut butik ini dibangun dengan kehangatan cinta dan kemandirian yang tulus. Di tengah hiruk-pikuk perayaan yang elegan tersebut, Liam mendekati Hana dengan sebuah kotak kecil yang berbeda dari koleksi butik mereka. Pria itu mengajak Hana ke area balkon yang tenang, menjauh sejenak dari keramaian dan sorot kamera. Di bawah sinar bulan yang lembut, Liam mengungkapkan rasa kagumnya yang telah tumbuh sejak pertama kali mereka bertemu di galeri tua itu. Ia menyatakan bahwa ketangguhan Hana adalah perhiasan paling langka yang pernah ia temukan sepanjang karirnya sebagai kurator. Dengan nada suara yang rendah namun penuh keyakinan, Liam menyatakan perasaannya, menawarkan sebuah masa depan yang bukan lagi tentang kemitraan bisnis, melainkan tentang perjalanan dua jiwa yang saling menghormati dan mendukung pertumbuhan satu sama lain. Hana menatap mata Liam, mencari keraguan, namun yang ia temukan hanyalah ketulusan yang menenangkan. Dukungan emosional yang sehat ini adalah sesuatu yang belum pernah ia dapatkan dalam kehidupan sebelumnya. Sebuah bentuk kasih sayang yang tidak menuntutnya untuk menjadi bayangan, melainkan mendorongnya untuk terus bersinar. Dengan senyum yang merekah secara alami, Hana menerima kehadiran Liam dalam hidupnya, menyadari bahwa takdir tidak hanya mengembalikan karir dan harga dirinya, tetapi juga memberikan cinta yang dewasa dan stabil. Peresmian butik ini menjadi simbol keberhasilan ganda bagi Hana. Kemenangan atas masa lalunya yang kelam
dan pembukaan gerbang menuju kehidupan baru yang penuh dengan kedamaian serta kasih sayang yang sesungguhnya. Kasih sayang yang sesungguhnya itu kini meluap menjadi sebuah misi sosial yang lebih besar, melampaui sekadar keuntungan bisnis atau kemegahan butik barunya. Hana menyadari bahwa banyak wanita di luar sana yang mungkin sedang terjebak dalam kegelapan yang sama seperti yang pernah ia alami. Terabaikan, diremehkan, dan kehilangan harapan. Sebagai bentuk syukur atas segala keajaiban takdir, ia mendirikan Hana Foundation, sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan melalui pelatihan seni desain dan manajemen finansial. Baginya, kemenangan yang sesungguhnya bukan saat ia berdiri sendirian di puncak, melainkan saat ia mampu mengulurkan tangan untuk membantu orang lain mendaki dari lembah keputusasaan yang pernah ia huni. Pusat pelatihan yayasan tersebut ia bangun dengan konsep yang sangat manusiawi, menyediakan ruang bagi para wanita untuk menemukan kembali jati diri mereka yang sempat hilang. Di sini, Hana tidak hanya berperan sebagai donatur, tetapi juga turun tangan langsung sebagai mentor, membagikan rahasia teknik memotong batu permata, sekaligus cara mengobati luka hati agar menjadi kekuatan kreatif. Ia ingin setiap wanita yang datang ke sana memahami bahwa mereka adalah permata mentah yang hanya membutuhkan sedikit tekanan dan pengasahan yang tepat untuk bisa berkilau dengan indah. Kegiatan ini memberikan dimensi baru dalam hidup Hana, sebuah rasa cukup yang belum pernah ia temukan saat masih hidup dalam kemewahan semu di bawah bayang-bayang Gavin. Lia mendukung penuh langkah ini, bahkan ikut menyumbangkan jaringan distribusinya agar hasil karya para wanita di yayasan tersebut dapat dipasarkan secara luas dengan harga yang adil. Sinergi antara karir, cinta, dan pengabdian sosial ini membuat hidup Hana terasa begitu utuh dan berwarna. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada dunia, karena definisi sukses baginya kini telah bergeser menjadi seberapa banyak cahaya yang bisa ia berikan kepada orang lain. Takdir benar-benar telah menuntunnya pada sebuah kesimpulan yang indah, bahwa setiap tetes air mata yang ia tumpahkan di masa lalu, kini telah berubah menjadi embun yang menyejukkan bagi banyak jiwa yang sedang haus akan harapan. Banyak jiwa yang sedang haus akan harapan itu kini menemukan oasenya di dalam aula yayasan, tempat Hana seringkali terduduk diam merenungi setiap jejak yang telah ia lalui. Di tengah hiruk-pikuk aktivitas para pengrajin wanita, Hana seringkali teringat kembali pada malam dingin saat ia terusir dari rumah besarnya dengan koper yang terasa sangat berat karena beban luka. Kilas balik itu kini tidak lagi membawa rasa sakit yang menyesakan, melainkan sebuah pemahaman mendalam bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi sebenarnya adalah cara alam semesta melakukan seleksi alam. Jika ia tidak pernah dikhianati oleh Gavin, mungkin ia akan selamanya menjadi burung dalam sangkar emas, tidak pernah mengetahui bahwa ia memiliki sayap yang mampu membawanya terbang melintasi benua. Pesan kehidupan itu terpampang jelas dalam setiap keputusan yang ia buat, bahwa takdir tidak pernah benar-benar meninggalkan seseorang dalam kegelapan tanpa memberikan korek api, asalkan orang tersebut mau berusaha mencarinya. Hana menyadari bahwa pengkhianatan Clarissa dan kekejaman Gavin adalah katalisator yang diperlukan untuk menghancurkan cangkang kenyamanan palsunya, agar potensi sejatinya bisa muncul ke permukaan. Ia merenungkan bagaimana sketsa-sketsa lama neneknya yang nyaris dibuang, kini telah menjadi simbol kebangkitan ekonomi bagi ratusan orang. Takdir tidak memberikan apa yang ia inginkan pada saat itu, yaitu keutuhan rumah tangga yang fana, tetapi memberikan apa yang ia butuhkan, kekuatan, kemandirian, dan cinta yang berlandaskan rasa hormat. Renungan ini membawa Hana pada sebuah kedamaian yang melampaui logika. Ia melihat bagaimana seluruh titik-titik penderitaannya di masa lalu kini terhubung membentuk sebuah pola permata yang indah dan bernilai tinggi. Tidak ada satupun kejadian yang sia-sia. Bahkan air mata yang jatuh ke lantai kontrakan sempitnya dulu, kini telah mengkristal menjadi empati yang mampu menyembuhkan orang lain. Dengan penuh kesadaran, Hana menuliskan catatannya sendiri dalam jurnal pribadinya, sebuah pesan untuk masa depan, bahwa terkadang, kehilangan yang paling besar adalah cara Tuhan untuk memberikan ruang bagi berkat yang jauh lebih masif. Di bawah naungan atap yayasannya, Hana tersenyum tipis, merayakan takdir yang telah menjadikannya wanita utuh yang tidak lagi takut pada perubahan apapun. Wanita utuh yang tidak lagi takut pada perubahan apapun itu, kini berdiri tegak di balkon lantai teratas kantor pusatnya, menatap cakrawala kota yang mulai berhias cahaya senja keemasan. Angin sore berembus lembut, membelai wajah Hana yang tampak tenang dan bercahaya, sebuah ketenangan yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang telah berhasil menaklukkan badai di dalam dirinya sendiri. Di bawah sana,
Ia melihat kerumunan orang yang berlalu lalang, dan ia teringat bahwa setahun yang lalu, ia hanyalah salah satu dari mereka yang berjalan dengan pundak merosot dan hati yang hancur. Namun kini, takdir tidak hanya memberikannya kesuksesan finansial, melainkan juga kemerdekaan jiwa yang tidak bisa dibeli dengan nominal apapun. Kehadiran Liam yang melangkah pelan di sampingnya dan menggenggam jemarinya dengan hangat, seolah menjadi segel terakhir bagi kebahagiaannya. Mereka tidak perlu banyak bicara. Dalam diam yang nyaman itu, tersirat rasa syukur atas pertemuan yang telah mengubah segalanya. Hana menyadari bahwa pesan moral terbesar dari perjalanannya adalah tentang harga diri. Bahwa seorang wanita tidak boleh membiarkan keberadaannya didefinisikan hanya oleh siapa suaminya, atau seberapa mewah rumah yang ia tempati. Ketika seseorang berani untuk melepaskan apa yang menyakitinya, dan mulai memeluk potensi dirinya sendiri, maka alam semesta akan bekerja dengan cara yang ajaib untuk membukakan jalan-jalan yang sebelumnya tertutup rapat. Drama panjang dalam hidupnya telah mencapai babak penutup yang paling indah. Bukan karena ia berhasil membalas dendam dengan kekerasan, melainkan karena ia berhasil membalasnya dengan kesuksesan dan kebahagiaan yang melimpah. Hana menatap langit yang kini mulai menampakkan bintang-bintang. Menyadari bahwa ia telah mendapatkan segalanya yang ia mau, bahkan lebih dari yang pernah ia bayangkan. Kehilangan yang dulu terasa seperti akhir dunia, ternyata hanyalah cara takdir untuk menyingkirkan kerikil tajam agar ia bisa berlari menuju padang bunga yang luas. Dengan senyuman yang penuh kemenangan dan hati yang lapang, Hana menutup matanya sejenak, membisikkan terima kasih pada takdir yang telah memberikannya kesempatan kedua untuk hidup sebagai permata yang paling bersinar di bawah luasnya langit Tuhan.